Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulia Rahma, NIM 21020136. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stroke. Stroke adalah suatu penyakit deposit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Stroke menempati kedudukan ketiga dalam ukuran penyebab kematian setelah penyakit jantung dan keganasan di negara maju. Di negara sedang berkembang, selain itu jumlah yang banyak, angka kematiannya masih cukup tinggi. Faktor resikonya, yang pertama tidak dapat dimodifikasi, umur, jenis kelamin, ras atau bangsa, genetik. Yang dapat dimodifikasi yang pertama ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, transit ischemic atau TAA. Selanjutnya obesitas, hiperkolesterolemia, merokok, alkohol, stres, dan penyalahgunaan obat. Gambaran klinis diagnosa. Yang pertama ada dizziness or unsteadiness atau rasa pening atau rasa tidak tepat pada tangan atau pada tangan dan ada pandangan mata. A change in mental abilities atau suatu perubahan dalam kemampuan mental. Selanjutnya, numbness, weakness, or paralysis in the face, arm, or leg on one side of the body, mati rasa, rasa lemah atau rasa lumpuh wajah atau tungkai pada satu sisi. Selanjutnya ada bicaranya kacau atau kata-kata terbolak-balik atau ketidakmampuan untuk berbicara. Selanjutnya ada eye problem, masalah-masalah mata, penglihatan suram yang tiba-tiba pada satu mata atau terjadi penglihatan ganda. Yang selanjutnya adalah laporkan pada dokter dengan segera karena gejala-gejala ini pulih dengan cepat dan barangkali tidak akan ada peringatan kedua. Salah satu masalah utama dalam mengetahui insiden stroke adalah tidak tersedianya data yang didukung oleh sistem pencatatan yang baik dan berkesinambungan. Pengumpulan data yang kontinu dan tersedianya data yang siap pakai merupakan bagian penting dari upaya untuk mengetahui keadaan stroke dan untuk melihat hal-hal baru, baik klinik maupun epidemiologis yang terjadi pada kejadian stroke. Sampai saat ini, belum dimiliki catatan, dan pelaporan stroke yang baik yang dilakukan di rumah sakit maupun di masyarakat atau instansi. Waktu awitan stroke, serangan stroke adalah suatu keadaan darurat dan yang mendahului seringkali tidak memberikan gambaran yang khas. Demikian juga waktu kejadiannya tidak dapat diramalkan. Karena itu perlu diketahui pada keadaan-keadaan nama yang segera diikuti dengan awitan stroke dan kapan awitan stroke paling sering terjadi. Hubungan hipertensi dan stroke, penelitian epidemiologi menunjukkan hipertensi dijumpai pada 50-70% pasien stroke. Yang pertama, hipertensi merupakan faktor utama penyebab stroke, terutama ischemic stroke, di mana tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan tegangan dan kerusakan pada pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga pembuluh darah mudah tersumbat dan aliran darah ke otak terhenti. Hipertensi juga dapat menyebabkan hemorrhagic stroke, karena tekanan darah yang terlampau tinggi dapat menyebabkan pencahayaannya pembuluh darah di otak. Pencegahan primer yang pertama, menghindari rokok, stres, alkohol, kegemukan, konsumsi garam berlebihan, dan obat-obatan yang mengurangi kolesterol dan lemak-lemak dalam makanan. Pengendalian hipertensi, DM, penyakit jantung, dan penyakit vaskular. Menganjurkan konsumsi gizi yang seimbang seperti makan banyak sayuran, buah-buahan, ikan, minimalkan junk food. Berolahraga secara teratur. Obat-obatan asetosal antigoagulan oral bagi penderita dengan faktor resiko jantung dan clopidogrel. Modifikasi gaya hidup dan faktor resiko stroke, misalnya mengkonsumsi obat antihipertensi yang sesuai pada penderita hipertensi, mengkonsumsi obat hipoglikemia pada penderita diabetes, diet rendah lemak, dan mengkonsumsi obat antidislipidemia pada penderita dislipidemia. Berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, hindari kelebihan berat badan dan kurang gerak. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Yang pertama, rehabilitas fisik, rehabilitas mental, rehabilitas sosial.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.